Selamat datang di dunia simbol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja beberapa hari yang lalu melewati long weekend. Wah, masyarakat berduyun-duyun menikmati tempat-tempat wisata. Beberapa tempat wisata padat, tempat-tempat penginapan juga penuh, lebih dari 50% okupansi. Dulu wisata menjadi momen orang untuk melakukan penyegaran, refreshing, tapi sekarang nilai telah berubah. Sebagian besar atau ada nilai yang berbeda, bahwa orang berwisata bukan hanya sekadar refreshing, atau bukan untuk refreshing lagi, tetapi untuk menempatkan satu tatanan sosial tertentu, bahwa dia berwisata untuk menunjukkan, untuk mengidentifikasi dirinya kepada khalayak ramai. Dan di sini orang yang seperti itu memainkan yang namanya simbol, secara simbol, dan dalam perspektifnya Jean Baudrillard, dalam dunia seperti itu kita kehilangan yang namanya realita sesungguhnya. Wisata itu menarik memang. Makanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kepala-kepala desa menyuguhkan atau selalu menggiatkan yang namanya tempat wisata. Contoh di tempat saya tinggal, desa Ciporna, kepala desanya dulu waktu awal kampanye mengatakan ingin mencanangkan 100 hari kerja yang namanya tempat wisata olahraga. Saya nggak tahu itu wisata olahraga bagaimana, tapi setelah 100 hari saya lihat hanya kepala desa hanya renovasi tempat yang namanya lapangan sepak bola, itu terus, dan padahal dana desa cukup gede. Ini satu sesi yang menarik sebenarnya nanti kalau kita bahas. Dana desa itu gede sampai sekitar, kalau nggak salah tahun kemarin itu di tempat saya itu 1 M, tapi yang terjadi hanya renovasi lapangan bola. Nanti kita akan bahas. Jean Baudrillard Jean Baudrillard itu tokoh postmodern ya, setali dengan Derrida, Foucault, dan lain-lain. Dia sudah memprediksikan bahwa, dia sudah menyatakan bahwa dunia dengan adanya teknologi komputer dan sejenisnya dan semacamnya itu akan menjadi kacau, antah berantah, karena kita susah membedakan mana yang real, mana yang nyata, mana yang fakta, mana yang fantasi, mana yang imajinasi. Kita susah membedakan. Kita menganggap bahwa kecenderungannya manusia pada konteks itu, kecenderungannya menganggap bahwa sesuatu yang fantasi, sesuatu yang tidak real itu dianggap sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Yang tidak nyata dianggap nyata, begitu. Karena kita disuguhi dengan banyaknya video-video, picture, gambar, bentuk-bentuk fantasi yang sebenarnya itu jauh dari kenyataannya. Misalnya kita disuguhin bagaimana satu produk, bahwa produk ini akan menjadikan begini, produk itu akan menyuruhkan yang sesuatu yang mewah dan segala macamnya. Contoh, kita contoh
seseorang lebih memilih handphone iPhone ketimbang handphone lainnya, sehingga kehilangan, saya untuk apa sih memakai handphone, tetapi dia lebih memilih mereknya. Orang lebih memilih kaos oblong merek Nevada ketimbang kaos oblong merek lokal atau merek yang tidak terkenal misalnya. Dan itu kan menjadi sebuah prestisius tersendiri bagi dia. Orang lebih memilih jam tangan Rolex ketimbang jam tangan ya tidak jelas mereknya. Jadi orang lebih memilih merek ketimbang esensi produk itu. Orang lebih memilih nilai yang ada pada merek itu ketimbang nilai pada fungsi. Disitulah bahwa nilai tukar itu kehilangan esensinya. Dia mau menukarkan uang dengan barang yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan secara esensinya. Tetapi dia menukar uang dengan nilai prestis apa yang ada di balik itu, nilai brand apa yang dia dapat di situ. Di sini yang disebut dengan simulasi dalam sudut pandangnya Jean Baudrillard itu, bahwa semuanya sudah kehilangan esensinya. Contoh seperti wisata, seperti kita singgung di awal, kenapa orang banyak-banyak berwisata? Mereka kehilangan esensi wisata untuk melakukan refreshing, untuk mendekatkan tali keakraban saudara misalnya, karena dengan refreshing family time-nya cukup baik. Tapi di situ akan kehilangan esensinya ketika dia sudah jepret posting di media sosial A B C D, jepret posting A B C D. Di situ kehilangan esensinya, bahwa dia juga memanfaatkan fungsi yang namanya simulasi, bahwa dia ingin menempatkan, bahwa orang tersebut orang seperti itu ingin menempatkan pada satu nilai prestis tertentu atas kunjungannya ke tempat wisata tertentu. Makanya industri wisata belakangan ini fenomenanya banyak menampilkan satu instrumen, satu arsitektur yang berkaca-kaca, bangunan-bangunan kaca, jembatan kaca dan sejenisnya. Yaitu adalah salah satu bentuk perlombaan dalam industri wisata untuk menyajikan daya tarik tersendiri. Industri pariwisata yang menampilkan atau berlomba-lomba menampilkan bangunan kaca, full kaca gitu, itu kan berawal dari atau terinspirasi dari bangunan-bangunan kaca di Eropa, di London dan di Paris. Di London itu ada Crystal Palace, di Paris itu ada di Orleans ya, di Orleans, Gallieri di Orleans. Itu suatu kemewahan yang terkenal dulu di Eropa, lalu diimitasikan di Indonesia dalam industri pariwisata untuk menampilkan kemewahan dan kemegahan. Jadi nilai itu yang diambil dalam pariwisata Indonesia dan berlomba-lomba sekarang. Dalam sudut pandang Baudrillard, sesuatu yang barang yang aslinya ditampilkan dalam suatu imitasi untuk menampilkan satu nilai tertentu, maka akan menjadi daya tarik dan masyarakatnya berbondong-bondong untuk meraih nilai yang ditampilkan atau yang disimulasikan oleh pelaku industri wisata tadi. Makanya banyaklah
jembatan kaca dan sejenisnya. Di contoh misalnya di Kuningan ya, salah satu tempat wisata yang cukup familiar belakangan ini ya, Arunika, dengan adanya hamparan lantai kaca gitu. Lalu untuk foto cepet itu yang dia sajikan. Dengan begitu para pengunjungnya akan menempatkan diri pada satu nilai tertentu sehingga mengabaikan pada esensi wisata itu sendiri. Dia lebih mengutamakan yang namanya foto jebret lalu tampil, diposting, dikirim diunggah ke media sosial ABCD. Contoh-contoh simulasi, contoh yang gampang itu misalnya ketika anak mendapat nilai 10, kalau range 1 sampai 10, wah orang tuanya langsung bangga, wah dapat 10, anak saya pintar. Padahal belum tentu kepintarannya itu sesuatu yang nyata, karena kepintarannya sudah dimanipulasi dengan angka lewat simbol 10 tadi. Disitulah bagi contoh lain, kita membeli HP yang merek dan tipenya cukup mahal dengan spesifikasinya yang gahar, padahal dia cuma membutuhkan untuk komunikasi, untuk berkirim pesan, telepon, lalu mencari informasi sebatas itu. Tapi dia lebih memilih yang lebih mahal untuk nilai prestisnya, untuk menilai status sosialnya, dan ia tunjukkan ke relasi-relasi sosialnya. Di situ dia memilih yang namanya simbol merek ketimbang nilai esensi HP itu untuk apa. Contohnya lagi, orang tua lebih senang membawa anaknya bermain di playground, di tempat-tempat mall yang ada tempat bermain anaknya itu, yang ada prosotannya, bola-bola. Itu kan suatu bentuk hasil dari simulasi, dari realita diangkat menjadi sebuah playground dan ditampilkan dalam mall. Lalu orang tua lebih menyenangi, ayo anak kita bermain di playground, tempat bermain anak yang ada di mall A, mall B gitu, ketimbang bermain di alam yang lebih natural. Dia berenang di sungai, dia lari-lari di pinggir sawah. Orang tua, nah itu adalah contoh dari kegirangan manusia atas adanya simulasi. Tergila-gilanya manusia, kita sebagai manusia, pada simulasi-simulasi yang ditampilkan banyak orang dalam bentuk manipulasi itu. Ya makanya wajar dalam media sosial sekarang yang menang adalah media sosial yang bisa menampilkan wajah atau picture dengan filter yang sangat-sangat menarik, jauh dari kenyataan. Contoh misalnya si A dia lebih menyukai media sosial yang bisa menghasilkan filter wajahnya dengan putih mulus. Nah, bagi Xiong Bodyrat, simulasi-simulasi itu ditampilkan, atau nilai-nilai yang sudah diinginkan, atau nilai-nilai yang sebenarnya dimanipulasi itu ditampilkan dalam suatu bentuk yang namanya simulakra. Jadi simulakra itu isinya banyak simulasi-simulasi yang sebenarnya tidak jelas, kenyataannya tidak benar, realitanya seperti itu. Jadi kita menganggap bahwa simulasi yang ditampilkan itu adalah yang benar. Ya, disitulah yang disebut kumpulan-kumpulan simulasi itu yang disebut simulakra.
contoh dalam TV. Ya, di dalam TV itu sebagai suatu simulakra media sosial, radio, semua ditampilkan, banyak simulasi, banyak nilai-nilai yang sudah dimodifikasi, nilai yang diinginkan, nilai yang sebenarnya manipulasi atas kenyataan dan ditampilkan untuk nilai tertentu, gitulah. Jadi kita menjadi bingung mana yang benar, mana yang realita, mana yang tidak real, mana yang tidak nyata dan mana yang nyata dan tidak nyata, mana yang real dan tidak real, mana yang fantasi dan tidak fantasi. Kita bingung. Disitulah kebingungannya menjadi sebuah kondisi sosial yang namanya hyperreality atau hiperrealitas. Kita membingung dengan penuhnya, kita sangat bingung dengan penuh banyak teknologi, banyaknya TV berjubel, dan semua itu kita anggap suatu kenyataan, padahal itu sesuatu yang tidak nyata. Kita menganggap bahwa semua yang tampil di media sosial, wah itu benar adanya, wah, padahal apa yang ditampilkan di media sosial itu adalah manipulasi yang dilakukan ya para pelakunya, kira-kira begitu. Jadi belum tentu itu sebenarnya suatu fakta yang kita anggap sebagai kenyataan. Mungkin sama dengan video ini di YouTube channel ini, ya bisa saja kalian menganggap bahwa ini juga termasuk simulakra. Ya benar, bahwa apa yang ditampilkan dalam YouTube channel ini adalah suatu simulasi dalam simulakranya media teknologi internet begitu. Dan apakah itu menjadi suatu kebenaran yang harus kita akui? Belum tentu.